Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, hadirin hadirat para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak bosannya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan syukur yang senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga berbagai nikmatnya atas diri kita semua dan bahkan menambahkan berbagai nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kita berharap semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bisa mengikuti sunnah beliau, yang bisa berkumpul bersama beliau pada hari kiamat nanti, yang bisa merasakan nikmatnya minum di telaga beliau pada hari kiamat nanti. Baik ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, membahas kitab Al-Hadyu An-Nabawi fi Ta'amuli Ma'an Nas, petunjuk Nabi SAW dalam hal muamalah sesama manusia, dalam hal kita bersosialisasi. Kita masuk ke bab yang baru di halaman 100. Tidak banyak lagi materinya, barangkali pertemuan berikutnya atau satu atau dua pertemuan lagi kita akan menyelesaikan pembahasannya. Kita baca sekarang 2.5 babnya, yaitu bab mengenai bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang-orang yang bersalah. Sudah kita bahas dan sudah kita singgung beberapa kali terkait hal ini, bagaimana Nabi SAW itu senantiasa memaafkan orang-orang, tidak membalas kesalahan orang lain, kezaliman orang lain, tidak kemudian dendam dengan orang lain. Namun meskipun sudah kita bahas, kita akan lihat secara lebih lanjut pada pertemuan kali ini di dalam bab ini beberapa hadis yang sangat jelas sekali yang menunjukkan bagaimana pemaafnya Nabi kita Muhammad SAW, yang semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sifat yang mulia ini, itu sifat pemaaf. Kita lihat hadis yang pertama yang dibawakan. Namun sebelum kita melihat hadisnya, perlu kita ketahui terkait membalas kezaliman orang lain, kejahatan orang lain. Maka terkait hal ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, seseorang itu dia tidak membalas karena memang dia tidak mampu. Ya, dia tidak membalas karena dia memang tidak mampu. Yang ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Seseorang dia dizalimi oleh seseorang yang jauh lebih powerful dari dia, kekuatannya lebih kuat, kekuasaannya lebih tinggi, lebih besar, kedudukannya lebih tinggi, sehingga dia tidak bisa membalas. Kalau dia mampu maka dia mau membalas. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, seseorang tidak mau membalas kezaliman orang lain, tidak mau dia mendendam dalam kondisi dia sebenarnya mampu. Dalam kondisi dia sebenarnya mampu, dia punya kekuatan, dia punya sumber daya. Seandainya dia ingin membalas kezaliman dengan kezaliman, maka dia bisa. Atau bahkan dia hanya tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, hanya ingin menuntut sesuatu yang semisal dengan kezaliman yang telah dia derita. Dia mampu, namun sengaja tidak dia lakukan. Nah, kategori kedua inilah yang akan kita lihat bagaimana contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam banyak kasus, Nabi SAW itu bukan orang yang tidak mampu membalas, mampu. Beliau pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi. Beliau adalah orang yang sangat ditaati oleh para sahabat. Seandainya Nabi memerintahkan, balaskan dendamku kepada si fulan, maka pasti para sahabat akan bersegera melakukannya. Maka Nabi SAW orang yang mampu untuk membalas kejahatan,
Tapi Nabi memilih untuk memaafkan. Kita akan lihat beberapa contoh terkait hal tersebut. Namun kita baca hadis yang pertama terlebih dahulu. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2327. Saya bacakan riwayat lengkapnya, ikhwah. Ya, di sini hadisnya dipotong oleh penulis dan di sana pun terdapat kesalahan penulisan bahasa Arabnya, teks Arabnya. Nanti banyak sekali kekeliruan dalam bab ini, mohon diperhatikan. Yang pertama kita koreksi terlebih dahulu yang di buku ini. Man taqama Rasulullah SAW, itu ma la li nafsihi-nya dicoret saja. Jadi langsung man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in. Ya, jadi kebanyakan kekeliruan teks bahasa Arabnya di buku ini adalah disebabkan karena sholawat. Ya, sholawatnya barangkali di kitab aslinya dia pakai simbol, lalu ketika terkopas ke sini simbol sholawat ini tidak sempurna. Ya, makanya di sini hampir semuanya sholawatnya keliru. Maka setelah Rasulullah itu harusnya sholawat, baru fi syai'in. Namun tidak ini yang kita baca. Saya bacakan versi lengkapnya dari kitab Sahih Muslim langsung. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibunda Aisyah, "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhaza aisarahuma." Ini pelajaran akhlak juga bagi kita, pelajaran adab dalam berinteraksi. Kata Ibunda Aisyah, tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam diberikan kesempatan untuk memilih dari dua pilihan. Saya ulangi. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan untuk memilih dari dua pilihan illa akhaza aisarahuma, kecuali beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Nabi pasti memilih yang paling mudah. Makanya dalam hadis lainnya Nabi SAW juga mengatakan, Inna dina yusrun, agama itu mudah. Dalam kehidupan keseharian Nabi, dalam kehidupan keseharian dalam artian berinteraksi sosial sesama manusia, Nabi itu mudah. Dalam praktek beragama, Nabi juga mengatakan inna dina yusrun, agama itu mudah. Jangan dipersulit, jangan suka menyulitkan diri. Demikian juga dikatakan oleh banyak para tabi'in. Kata sebagian tabi'in, saya bertemu dengan banyak sekali sahabat, dan para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang menjalankan agama ini dengan mudah, dan mereka adalah orang yang sangat sedikit takallufnya, menyusahkan diri sendiri sangat sedikit. Makanya sekali lagi kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau diberikan dua pilihan pasti memilih yang paling mudah. Sehingga sekali lagi saya ajarkan, sudah beberapa kali saya sampaikan, Anda kalau diberikan pilihan oleh teman siapapun itu, mau yang mana mas, mau yang A, mau yang B, mau warna ini atau warna itu, yang antara jawaban yang baik adalah yang mana yang mudah bagi Anda saja. Yang mana yang mudah bagi Anda saja. Maka ini di antara upaya kita mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Illa, kemudian kata Ibunda Aisyah, atau malam yakun isman, selama yang mudah tersebut bukanlah perbuatan dosa. Tentu kalau dosa dihindari. Ini juga contoh penerapan dalam hadis Nabi SAW. Inna dina yusrun, tadi agama itu mudah kata Nabi SAW. Tidak kemudian seseorang itu karena alasan ingin memudahkan praktek dalam beragama sampai dia berdosa, sampai dia meninggalkan hal-hal yang wajib, tidak mau sholat, kan agama itu mudah, ngapain saya repot-repot sholat? Bukan seperti itu maksudnya. Malam yakun isman, selama itu bukan perbuatan dosa, dipilih yang paling mudah. Fa in kana isman kana ab'ada an-nas minhu. Lalu kata Ibunda Aisyah, kalau itu adalah dosa, Nabi Muhammad adalah orang yang paling jauh dari hal tersebut. Tidak mungkin Nabi akan mengerjakannya. Nabi tidak mungkin mengerjakannya. Nabi itu paling jauh dari dosa, jauh dari diri beliau sendiri dosa,
dan juga jauh dari lingkungan beliau. Sehingga ini prinsip dalam beragama ya ikhwah. Nabi alaihi salatu wassalam itu jauh dari perbuatan dosa, sehingga di antara konsekuensinya Nabi tidak mungkin membiarkan dan mendiamkan perbuatan dosa yang ada di hadapan beliau. Kalau Nabi mendiamkan sesuatu, ya, mendiamkan entah itu secara kata-kata atau secara sikap, terkadang ada perbuatan yang ini tidak baik, Nabi tidak mengingkarinya secara kata-kata, namun terlihat dari sikap Nabi. Muka beliau memerah, sikap beliau terlihat, raut wajah beliau terlihat, Nabi tidak suka dengan hal ini. Artinya Nabi mengingkari dengan sikap. Nah, namun kalau tidak ada pengingkaran sama sekali, tidak ada perkataan, tidak ada sikap yang mengingkari hal tersebut, artinya ini memang bukan perbuatan dosa. Kalau sahabat mengerjakan sesuatu tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini memang bukan perbuatan dosa dan ini bukan sesuatu yang keliru. Contohnya seperti yang sudah kita pernah bacakan hadisnya, ketika Ibunda Aisyah mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya kudanya Sulaiman itu memiliki sayap? Ya, Ibunda Aisyah mengatakan ketika Ibunda Aisyah masih kecil bermain-main, kata Ibunda Aisyah, Nabi bertanya, ini apa? Ini mainanku, kuda. Apakah kuda ada sayapnya? Di mainan Ibunda Aisyah ada sayapnya. Lalu kata Ibunda Aisyah, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kudanya Sulaiman itu memiliki sayap? Nabi kemudian tertawa. Artinya ini bukan sesuatu yang keliru. Ya, Nabi membenarkan. Kalau ini keliru, pasti Nabi mengingkari hal tersebut. Sehingga kembali lagi perkataan Ibunda Aisyah, kana ab'adan nas minna. Nabi itu adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Tidak mungkin Nabi mengerjakan dosa dalam artian suka mengerjakan dosa. Nabi tetap keliru, Nabi tetap terjerumus dalam dosa, tetap. Ya, Nabi tidak maksum. Ya, Nabi tidak maksum dalam artian lepas dari dosa sama sekali, tidak. Nabi memiliki beberapa dosa, namun itu dosa-dosa kecil yang tidak berkesinambungan. Nah, sehingga kata Ibunda Aisyah, Nabi adalah orang yang sangat jauh dari dosa, dari diri beliau sendiri dan dari lingkungan beliau. Kemudian kemudian lanjutan hadisnya, hadis yang dituliskan di sini. Kata Ibunda Aisyah, jadi ini adalah perkataan Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in qattun. Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam sesuatu apapun. Ya, man taqama Rasulullah SAW fi syai'in qattun. Nabi SAW tidak pernah membalas dendam sedikit pun. Intaqama yantaqimu, yaitu balas dendam. Di sana diterjemahkan berkaitan dengan hak beliau. Ini harusnya dalam tanda kurung ya. Ini tidak ada lafadznya dalam hadis, namun demikian pemaknaannya. Ketika para ulama menafsirkan, menjelaskan hadis tadi, maksudnya fi syai'in itu adalah fi haqqin Nabi, dalam hak Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau hak beliau yang dirampas oleh orang, hak beliau yang dizalimi oleh orang, Nabi tidak pernah membalas dendam. Illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali kalau kasusnya yang dilanggar itu adalah kehormatan Allah, yaitu syariat Allah. Ya, yang dilanggar itu adalah syariat Allah. Fayantaqimu biha lillah, maka Nabi SAW akan membalaskannya, mengambil tindakan yang itu adalah untuk Allah. Maksudnya niatnya lillah. Ya, wallahu alam kenapa ada terselip kata gaya di sana, dicoret saja. Ya, setelah kata Allah ada gaya itu dicoret, keliru. Maka Nabi SAW kalau yang dilanggar adalah hak Allah, baru beliau kemudian bersuara, baru beliau bertindak menegakkan keadilan. Adapun kalau hak beliau sendiri yang dizalim oleh orang lain, Nabi SAW tidak membalasnya. Ada juga hadis berikutnya di halaman 102 yang sudah pernah kita baca. Kita ulangi lagi pembacaannya. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fahishan wala mutafahishan. Ya, ma-nya dicoret itu juga simbol salawat setelah Rasulullah. Wala mutafahishan, ya. Wala sahaban fil aswaq wala yajzi bi sayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Rasulullah SAW bukanlah seseorang yang keji dan bukan pula suka berkata keji. Beliau tidak suka berkata-kata keji. Beliau bukan seseorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang menjadi poinnya. Lalu yang lebih intinya lagi, yang menjadi poin pelajarannya adalah walakin ya'fu wa yasfah, kata Anas bin Malik. Bahkan sebaliknya, beliau itu suka memaafkan dan suka merelakan. Ini adalah karakter Nabi kita Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi kita semua, suri tauladan bagi kita semua. Kita lihat sekarang contohnya. Contohnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir mengabarkan, annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Jadi itu juga dicoret Arabnya. Setelah Rasulullah itu terus dicoret sampai Sala itu sallallahu alaihi wasallam aslinya. Qibala Najd. Kata Jabir bin Abdullah, dia pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW di arah Najd. Jadi saya jelaskan konteksnya terlebih dahulu. Ini kejadiannya pada perang Zatur Riqa. Anda tahu, pernah dengar perang Zatur Riqa? Kenapa disebut sebagai perang Zatur Riqa? Ada yang tahu? Perang yang sangat memprihatinkan. Dalam artian Nabi dan para sahabat ketika itu tidak banyak memiliki hewan tunggangan, sehingga banyak yang harus berjalan kaki, dan mereka bergantian terkadang. Banyak yang harus berjalan kaki sampai kaki para sahabat itu luka-luka dan lepuh-lepuh. Ya, sampai lepuh karena berjalan dalam kondisi panas dan sangat jauh. Sampai kaki mereka itu melepuh, dan akhirnya mereka menambal kaki mereka, ya, menambal dengan potongan-potongan kain. Nah, inilah yang disebut sebagai riqa, itu semacam tambalan atau semacam perban. Banyak kaki para sahabat ketika itu yang diberikan riqa, yaitu tambalan. Makanya perang ini disebut sebagai Zatur Riqa. Ketika itu kata Jabir bin Abdullah, kami berada di daerah Najd. Apa itu Najd? Perlu kita ketahui, kita dalam hadis akan mendapati banyak istilah seperti ini. Ada Najd, ada Hijaz, ada Tihamah. Secara umum tiga seperti ini, tiga bagian dari Jazirah Arab. Ya, jadi ini namanya semacam region, ya, semacam kawasan regional seperti itu di Jazirah Arab, terbagi menjadi tiga. Ada regionnya namanya Najd. Najd itu dataran tinggi di Teluk itu. Nah, ini disebut sebagai Najd, dataran tinggi. Terdiri dari beberapa kota. Lalu ada yang namanya Tihamah. Tihamah itu dataran rendah. Di kawasan Teluk itu, dataran rendah disebut sebagai daerah Tihamah. Ini banyak konsekuensinya, ya, kita perlu tahu hal ini. Ya, misalnya masalah hukum haid. Nah, Imam Syafi'i berdalil dengan pengamatan beliau, penelitian beliau terhadap wanita-wanita Tihamah. Kata Imam Syafi'i, berdasarkan pengamatan saya kepada wanita-wanita Tihamah, saya dapati masalah haid itu demikian, demikian, dan demikian. Kalau tidak paham apa maksud dari Tihamah di sini. Tihamah itu adalah nama daerah di zaman dulu di kawasan Teluk, dataran rendah. Baru ada kawasan yang namanya Hijaz. Ya, Hijaz itu secara bahasa hajaza yahjizu, yaitu menghalangi. Dia menghalangi antara Najd dan Tihamah, kawasan perbatasan
antara dataran tinggi dan dataran rendah di kawasan Teluk. Nah, maka demikian tentang 3 istilah di kawasan Jazirah Arab yang ini banyak sekali kita dapati dalam hadis-hadis. Kalau kita membaca hadis, terkadang kita mendengar istilah Najd, kadang mendengar istilah Hijaz, dan terkadang Tihamah. Baik, maka kami sedang berada di perang, kata Jabir bin Abdullah, di kawasan Najd. Falamma qafala Rasulullah SAW qafala ma'ahu. Ketika Nabi SAW kemudian berteduh, ada kembali, ya, qafala bukan berteduh, tapi ketika Nabi SAW kembali, maka Jabir bin Abdullah pun ikut kembali, pulang, maksudnya dalam perjalanan pulang. Fa'adrakathum al-qailah fi wadin kasiril al-idah, bukan idah itu, tapi idah pakai ha. Maka mereka mendapati siang hari di sebuah lembah, yang di lembah tersebut banyak pohon besarnya. Idah secara bahasa maknanya adalah pohon besar. Al-qailah itu adalah siang hari maksudnya. Makanya istilahnya tidur siang apa? Tidur siang apa bahasa Arabnya? Qailulah. Qailulah. Kalau siang hari al-qailah. Asal katanya sama. Tidur siang dan siang hari al-qailah. Maka di siang hari, kata Jabir bin Abdullah, kami berada di sebuah lembah yang di sana banyak pohon-pohon besarnya. Fanazala Rasulullah SAW wa tafarraqa an-nas fil idha yastalizuna bisyajar. Nabi kemudian turun di lembah tersebut untuk beristirahat, dan para sahabat pun mereka berpencar mencari pohonnya masing-masing untuk berteduh di bawah pohon tersebut. Jadi mumpung ini ada lembah yang sedikit rimbun, mereka beristirahat di sana, tidur di bawah naungan pohon. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Nabi pun kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon yang jenisnya adalah pohon samurah. Ya, samurah nama salah satu pohon, jenis pohon. Fa'allaqa biha sayfahu. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menggantungkan pedang beliau pada pohon samurah tersebut. Qala Jabir kemudian berkata, fanimna naumatan. Lalu kami semua pun tertidur, dalam posisi tertidur di lembah dalam naungan pohon-pohon besar. Summa iza Rasulullah SAW yad'una. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami, menyeru kami. Faji'nahu faiza indahu a'rabiyyun jalisun. Ketika kami mendatangi Nabi SAW, kami dapati di sisi Nabi SAW ada seorang A'rabi dalam kondisi terduduk. Apa itu A'rabi? A'rabi adalah orang-orang Badui bahasa kitanya, orang-orang pedalaman yang dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, senantiasa berpindah dia dari satu tempat ke tempat lain, menggembala onta, menggembala kambing, atau bercocok tanam, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, orang-orang pedalaman seperti ini yang banyak kasus sudah kita bahas dan sebagainya. Bagaimana datang ke kota Madinah tiba-tiba kencing di masjid Nabi, bagaimana meminta harta kepada Nabi secara paksa. Ini kelakuannya orang-orang A'rabi. Demikian. Orang yang tidak tinggal di kota, ya, dia tidak tinggal di sebuah kebudayaan seperti itu, di peradaban seperti itu, tidak. Nah, maka ada orang seperti ini yang dia terduduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menceritakan kondisinya kepada para sahabat. Kata Nabi, "Inna haza ikhtarata sayfi." Yakhtaritu yaitu menghunuskan. Sesungguhnya laki-laki ini dia menghunuskan pedangku wa ana naim, dalam kondisi aku sedang tertidur. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi sultan. Lalu aku terbangun dan pedang itu dalam kondisi berada di tangan orang Arab Badui ini,
dalam kondisi dia mengkilap, terhunus ke arah Nabi SAW. Dia menghunuskan pedangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu laki-laki A'rabi tadi berkata kepadaku, ma yamna'uka minni, apa yang menghalangi atau siapa yang bisa menyelamatkan dirimu dari aku? Sudah siap ingin ditebas dengan pedang. Para sahabat tertidur. Qultu, maka kata Nabi SAW, aku jawab, Allah yang akan menolongku. Faha huwa zajalisun, maka lihatlah kata Nabi SAW, sekarang kondisinya dia terduduk. Ya, maka Nabi SAW ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki ini kemudian dia tidak mampu untuk mencelakai Nabi, untuk memberikan bahaya kepada Nabi. Pedangnya itu langsung terjatuh dan dia kemudian terduduk di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang menjadi pelajaran kita yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, summa lam yu'aqibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu dia terduduk, lemas, tidak mampu lagi. Maka kemudian kata Jabir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wasallam tidak menghukum laki-laki tersebut. Lihat, ini dia contohnya pemaafnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berkaitan dengan hak beliau yang ingin dicelakakan, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi yang saya sampaikan, bagaimana Nabi dalam posisi mampu. Kalau Nabi ingin menghukum orang Arabi ini, Nabi mampu. Ini Nabi sedang keluar bersama para mujahid, bersama para tentara-tentaranya kaum muslimin. Mereka lengkap senjata mereka. Seandainya Nabi memerintahkan untuk dihukum orang ini, untuk ditebas lehernya, niscaya para sahabat akan siap melakukan hal tersebut. Namun Nabi memilih untuk tidak menghukumnya dan memaafkannya. Nah, lalu pada kejadian inilah kemudian juga Nabi kemudian mempraktekkan bersama para sahabat tentang salat khauf, ya. Salat khauf, salat dalam kondisi takut, dalam kondisi peperangan. Cara salatnya berbeda, ya. Bagaimana ya intinya banyak rinciannya di sana. Salat ketika kondisi takut seperti ini untuk menjaga-jaga supaya jangan ada musuh menyerang. Misalnya ketika yang shaf pertama sedang bersujud, maka shaf yang kedua itu tidak bersujud. Mereka tetap tegak dalam rangka melihat-lihat kondisi di depan. Nah, sujudnya bergantian sehingga jangan sampai ada kondisi di mana seluruh kaum muslimin itu sedang bersujud, tidak ada yang melihat-lihat kondisi di depan seperti apa. Nah, maka ini diantara tata cara salat khauf. Yang ini diantaranya Nabi praktekkan dalam kejadian ini. Pasca Nabi diancam oleh seseorang tadi, baru kemudian Nabi SAW mempraktekkan bersama para sahabat salat khauf. Ya, setelah kejadian inilah kemudian mereka salat secara berjamaah dengan mempraktikkan salat khauf tadi. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang cukup panjang juga, kita baca sedapatnya. Langsung kita baca terjemahnya saja. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, hal an 'alaika yawman kana ashadda min yaumi Uhud? Apakah ada hari yang lebih berat bagimu dibandingkan perang Uhud? Jadi Bunda Aisyah menganggap kejadian yang sangat berat bagi Nabi SAW, yang cobaan yang paling berat bagi Nabi SAW adalah perang Uhud. Ini dugaannya Ibunda Aisyah. Kenapa demikian? Karena Nabi di sana betul-betul secara fisik itu tersiksa. Ya, gigi beliau sampai patah, beliau terkena anak panah sampai berdarah muka beliau. Baju besi beliau yang beliau gunakan double itu juga sampai ringsek. Ya, Nabi sudah pakai baju besi, baju perang double,
Ini sampai ringsek saking kuatnya pukulan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Ya, sampai Fatimah yang kemudian mengobati luka Nabi SAW yang mengalir di wajah beliau. Gigi beliau patah beberapa buah. Nah, maka ini betul-betul yang kondisi yang sangat berat, dan Ibunda Aisyah menganggap ini adalah hari yang paling berat bagi Nabi SAW. Makanya beliau bertanya, apakah ada yang lebih berat dari hari Uhud? Apa jawab Nabi SAW? Laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Ini di antara akhlak mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa jawab Nabi? Saya telah mendapati dari kaummu apa yang telah saya dapati. Nabi simpan maf'ul bihnya. Ya, ma laqitu. Di sana dia masih butuh maf'ul bih. Apa maf'ul bihnya? Yaitu adzan kasiran. Banyaknya gangguan, banyaknya siksaan yang diberikan oleh kaummu. Ya, dan kalau kita baca kalimatnya, terjemahnya, saya telah mendapati dari kaummu apa yang telah saya dapati. Maksudnya apa yang didapati oleh Nabi? Itu berbagai gangguan, ya, berbagai pelecehan yang diberikan oleh kaumnya. Namun Nabi, di antara bentuk akhlak mulia Nabi alaihi salatu wassalam, di antara bentuk lembutnya tutur kata beliau tidak menyebutkannya. Kalau beliau mau mengucapkan, banyak kaum itu yang sudah menyakiti saya, tapi Nabi mengatakan, saya sudah mendapati apa yang saya dapati. Demikian. Namun kemudian Nabi lebih menspesifikkan lagi, kata beliau, wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Akan tetapi yang paling berat bagiku adalah apa yang terjadi pada hari Aqabah. Is aradtu nafsi ala ibn Abi Ayyil. Cek Arabnya terlebih dahulu. Abdi Yalil ibn Abdi Kulal. Baik. Ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yail, Ibnu Abdi Kulal, akan tetapi dia menolak diriku, maka saya pun pergi dengan kegundahan yang memenuhi wajahku. Jadi ini kejadiannya di Taif. Sudah pernah juga kita sampaikan bagaimana Nabi berdakwah di kota Mekah, disakiti oleh orang-orang Mekah sampai memuncak. Nabi kemudian punya inisiatif, bagaimana kalau saya pergi ke Taif, saya tawarkan dakwah kepada penduduk kota Taif, menawarkan diri beliau, apakah penduduk kota Taif mau memberikan perlindungan kepada Nabi. Tapi ternyata di kota Taif beliau tidak hanya ditolak, namun juga dilecehkan. Para pembesar kota Taif memerintahkan masyarakatnya untuk berbaris, lalu Nabi diperintahkan untuk lewat di antara mereka sambil Nabi SAW dilempari. Mereka sengaja berbaris untuk melempari Nabi SAW. Maka ini dia kejadiannya di kota Taif. Nah, makanya Nabi mengatakan, Nabi pun pergi dengan kegundahan yang memenuhi wajah beliau. Saya pun tidak sadar sampai saya tiba di Qaran Sa'alib, ya, nama sebuah tempat ya, di Qaran Sa'alib, sebuah tempat yang bernama Qaran Sa'alib. Maka saya pun mengangkat kepalaku dan di sana saya mendapati ada awan yang sedang menaungiku. Saya pun melihat ke arah awan tersebut. Ternyata saya mendapati Jibril ada di atas sana. Jibril memanggilku dan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan bagaimana mereka menolakmu, dan Allah telah mengutus malaikat gunung agar engkau memerintahkannya untuk melakukan apa yang engkau hendaki atas mereka. Maka malaikat gunung pun memanggilku, kata Nabi Muhammad, dan mengucapkan salam atasku. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, itu semua tergantung kehendakmu. Jika engkau berkehendak, saya akan timpakan atas mereka dua gunung yang besar ini. Ya, seandainya Nabi setuju,
ditimpakan 2 gunung kepada penduduk kota Taif, maka oleh malaikat gunung ini akan ditimpakan sebagai bentuk balasan atas kelancangan mereka. Namun lihat jawaban Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min allabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Justru saya berdoa kepada Allah, semoga Dia mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini dia pelajaran utamanya, bagaimana Nabi SAW tadi sudah disakiti secara fisik, dilempari, dihina, datang pula malaikat gunung. Nabi memiliki kuasa, kalau seandainya Nabi katakan iya, maka akan terbalaskan. Namun Nabi memilih untuk memaafkan dan melapangkan perkara tersebut. Dan inilah dia pelajaran utamanya, contohnya bagaimana pemaafnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa kita jawab pada waktu setelah azan nanti. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sisa pembahasan dari bab yang tadi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan menjawab, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, ada pertanyaan yang pertama, kalau ada pencuri yang tertangkap, apakah dimaafkan saja atau dilaporkan ke pihak berwajib? Ini sebenarnya akan kita bahas di akhir bab yang tadi, bahwasanya ada rincian siapa saja yang perlu kita maafkan, siapa saja yang perlu tidak perlu kita maafkan, yang sebaiknya tidak kita maafkan. Di antara yang tidak kita maafkan adalah kesalahan. Kalau kita biarkan, kalau kita maafkan, maka akan timbul mafsadat, akan timbul bahaya. Nah, termasuk dalam hal ini masalah pencurian. Maka dirinci pencuriannya seperti apa. Kalau ini kemungkinan memang profesi dia, orang yang terbiasa mencuri, kalau kita biarkan, kalau kita maafkan, tentu ini berbahaya. Dia akan mencuri lagi dan dia tidak jera. Tapi berbeda kasus misalnya, ya pencurinya seperti yang viral beberapa waktu lalu, nenek-nenek mencuri ya di pabrik seperti itu. Dia memang butuh lebih-lebih, ya kita katakan ini tetap keliru, mencuri, tetap perbuatan dosa. Namun inilah contoh kasusnya di mana kita harus memaafkan. Ya, inilah contohnya, kita harus memaafkan. Sehingga pencurinya pencuri seperti apa? Apakah kalau kita kemudian membiarkan hal tersebut akan ada mafsadatnya ataukah tidak? Ya, nanti lebih detailnya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Apakah sudah termasuk memaafkan ketika masih teringat sebuah kesalahan yang menyakitkan dari seseorang, padahal kita sudah berusaha ridha dan memaafkan? Tadi Bunda Aisyah bertanya, hari yang paling berat yang dialami oleh Nabi SAW apa? Dijawab oleh tidak oleh Nabi? Dijawab tidak oleh Nabi? Dijawab. Hari apa tadi? Hari Aqabah, yaitu ketika di Taif. Nabi berdakwah di Taif. Nabi bercerita seperti itu, Nabi lupa atau masih ingat berarti? Nabi masih ingat. Ya, sehingga bukanlah syarat seseorang itu dia memaafkan sesuatu, syaratnya dia harus lupa sama sekali, tidak. Nabi tadi memaafkan kejadian yang terjadi di Taif, namun beliau tetap masih mengingatnya. Sehingga ingat dengan kesalahan orang lain dengan memaafkan itu bukanlah sesuatu yang bertentangan. Wallahu a'lam. Apabila seorang menyakiti kita dengan lisannya, apakah boleh kita membalasnya dengan fakta supaya dia tidak mengejek atau membuli kita? Yang pertama, kalau dia, ini juga nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Saya jawab sekarang saja terlebih dahulu. Kalau dia menyakiti kita itu hanya sesekali, dalam artian ini bukan kebiasaan dia, ya, bukan kebiasaan dia.
pekerjaan dia suka menyakiti orang lain, maka kita maafkan. Ya sudah, dianggap tidak ada saja, dicuekkan saja, sudah. Tidak perlu kita berupaya untuk melawannya. Namun kalau kemudian kasusnya ketika Anda tidak berupaya melawan, mengcounternya dengan sesuatu tadi, semisal disebutkan dengan faktanya, dijelaskan faktanya seperti apa. Kalau Anda tidak melakukan hal tersebut, dikhawatirkan bulian dia ini nanti akan berkesinambungan, akan berkepanjangan, maka dalam kondisi seperti ini maka Anda harus berupaya untuk melawannya. Ini di stop supaya tidak terus berkesinambungan. Tapi kalau bulian-buliannya itu ya, atau ejekan-ejekan, terkadang kita bercanda, sebagian orang kebablasan dalam bercanda sampai statusnya dia merendahkan kita misalnya. Nah, maka ini contohnya. Kalau kasusnya seperti ini, ya sudah, dimaafkan saja. Ya, ini terkait hak kita maafkan saja. Karena ini memang sifatnya insidental, kecuali kalau berkepanjangan maka baiknya dihentikan. Apabila kita memutuskan untuk tidak bertemu orang yang pernah kita kenal karena takut berkonflik dengan orang tersebut, apakah ini dibenarkan? Karena takut berkonflik dengan orang tersebut. Ya, kalau ada indikasi kuat maka tidak masalah ya. Kalau ada indikasi kuat, ya sebagaimana kata Umar bin Khattab pada pertemuan sebelumnya, i'tazil ma yu'zika, kata Umar bin Khattab, jauhilah orang-orang yang menyakitimu. Konflik kita khawatirkan bisa menyakiti kita asalkan ada indikasi kuatnya. Namun kalau ini hanya dugaan-dugaan, maka ketahuilah di antara tipu daya syaitan yang ingin menjauhkan kita dari saudara kita sesama muslim. Setan ingin mengadu domba kita, membuat perpecahan di antara kita, membuat kita tidak bertegur sapa. Ini memang di antara tipu daya syaitan, padahal tidak ada apa-apa, hanya was-was, hanya kekhawatiran. Kecuali kalau kasusnya Anda punya dugaan kuat, indikasinya kuat, kalau saya bertemu dia nanti ada konflik, ya sudah, saya menghindar saja. Maka seperti ini, wallahu a'lam, tidak masalah, karena demikianlah yang lebih bermaslahat. Demikian kita cukupkan. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.